Kemarin pas di Batam ada, pas sesi tanya jawab ada yang tanya, yang nanya siapa coba? Abang gorengan. Jadi yang tanya abang gorengan. Dokter, setelah saya mengikuti kajian dokter, saya jadi berpikir nih, dia bilang, menjual gorengan. Terus saya bilang apa? Gampang sebenarnya, kalau mau ya, kalau mau sebenarnya tinggal ganti jualan buah kan selesai. Dan yang sudah paham kayak begini, yang sudah insaf kayak begini, itu kan akhirnya mencari buah kan. Anda nggak tertarik lagi dengan gorengan. Sederhana, sesederhana itu gitu kan. Ada lagi yang kemarin ibu-ibu, entah ibu-ibu entah bapak-bapak, dia kasih pertanyaan di kertas gitu kan, tulisannya, dokter setelah saya mengikuti kajian dokter gitu-gitu terus. Dia bilang, saya ini jualan cake, kue. Kue itu isinya apa? Sehat nggak? Kenapa dimakan? Karena saya bilang gini ke mereka, saya bilang, Anda kalau bisnisnya kuliner, saya bilang, jangan bikin makanan, jangan bikin produk makanan yang orang dulunya sehat, sekarang sakit gara-gara makan produk Anda. Bener nggak? Iyalah, bener lah. Akhirnya gara-gara itu dia nanya kan, saya bilang ya, kalau itu mata pencaharian, jangan langsung stop, karena dia bilang dia pengen langsung berhenti. Ya, saya bilang jangan dulu, cari solusinya dulu pelan-pelan. Kita harus bijak juga. Ya, kan banyak tuh sekarang pemanis yang sehat, ya, bukan pemanis buatan sih, kayak madu, gula aren segala macam. Ada juga tepung-tepung yang sehat, ada mentega yang sehat, butter gitu kan, banyak sebenarnya, asal mau. Ya. Sekarang kita lihat dulu sekalian negara kita ini dengan begitu banyak yang penyakit, nggak selesai-selesai. Ya, dunia pengobatan, atau mungkin saya sempat sekolah dokter 6 tahun dulu. Ya, 6 tahun kuliah dokter yang diajarin tentang pengobatan, nggak salah, tapi ada yang hilang di situ. 2 tahun atau 6 tahun itu cuma 2 SKS belajar tentang nutrisi. Belajar tentang nutrisi itu hanya 2 SKS selama 6 tahun coba. Sedangkan kata kuncinya di situ. Nutrisi kita sekarang ini yang tidak berimbang. Orang sudah tahu, maaf, makan sebulan mungkin nasi goreng. Nasi goreng sehat nggak? Kenapa susah jawabnya? Hah? Merasa bersalah? Nasinya dikasih minyak, ya kan? Nasinya sendiri sudah gula. Gula nggak dipakai di badan karena badannya sudah berlebihan gula. Tanda berlebihan badan gula, tanda apa? Tanda tubuhnya berlebihan gula apa? Pegang aja pinggangnya, kalau banyak lipatan tuh banyak deposit, ya, deposit yang nggak kepake. Nasinya digoreng, terus dimakan pakai telur apa? Protein dipanaskan di suhu 55 aja sudah sebagian rusak enzimnya. Belum selesai kan? Makan pakai bakwan, minum pakai teh manis. Kalau mungkin bahasa Jawa tuh gitu kok, jaluk sehat, gitulah. Sebenarnya petunjuknya udah jelas. Makanya banyak orang zaman sekarang daftar haji tahun ini, nanti 10 tahun 15 tahun lagi ketika mau berangkat, subhanallah nggak bisa berangkat gara-gara sakit. Nyesel minta ampun loh. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita udah paham konsep ini baru sekarang, maka kita akan nyeselnya luar biasa selama ini zolim sama badan. Udah tahu nggak sehat masih dimakan, namanya zolim. Betul nggak? Sekarang saya tanya, mie instan sehat nggak? Kenapa dimakan? Enak kan? Ya sudah, terima nasib itu kalau sakit. Kalau sudah tahu nggak sehat, nggak baik, masih dimakan, ya sudah, zolim namanya. Apalagi kata yang tepat untuk itu. Ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaikinya. Ya, insya Allah mudah sekali, bro sekalian, mudah sekali. Saya akan jelaskan toolsnya, softwarenya, aplikasinya apa yang kita bisa pakai. Ya, dan semakin kita bisa manfaatkan ini, maka insya Allah tubuh atau kesehatan itu akan jadi sesuatu yang luar biasa gampang kita dapatkan. Ya, tapi kata kuncinya tadi, ya, kita harus jadikan ini sebagai ketaatan kita harus jadikan ini sebagai rasa syukur kita. Jadi hidup sehat itu, ya, harus membuat kita lebih taat.
percuma minum madu, percuma minum habatus soda, percuma segala macam yang aktivitas sehat itu dilakukan kalau malam nggak bangun, ngaji nggak selesai satu hari, sedekah begitu-begitu aja. Dari SMA, dari kuliah, dari menikah segala macam sedekah nggak pernah ada perubahan misalkan. Ya. Apalagi kadang-kadang kencelengan lewat. Kencelengan lewat 2000 tuh nggak perlu tutup-tutupin lah. Masukin aja lah. 100.000 oke lah tutup. Kalau 2000 nggak perlu tutup-tutup lah. Semua juga orang kayak begitu 2000 ya. Itu nanti saya jelaskan. Ya, jadi kembalilah kepada Allah ya. Kembalilah kepada Allah. Kalau lagi sakit, yang dikerjakan pertama kali bukan ke dokter, bukan ke rumah sakit, kecuali emergensi sih ya. Bukan ke herbalis, bukan ke pembekam, tapi sholatlah dulu 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Itu dulu yang pertama kali dikerjakan. Kenapa? Apa susahnya Allah menyembuhkan kita, Bapak sekalian? Begitu mudah Allah menyembuhkan. Cuman seringnya manusia lupa sama Dia. Mobil Toyota kalau dibuat pasti ada spare part, pasti ada onderdilnya. Maka kita juga sama. Kalau kita manusia ya, ada onderdilnya, ada suku cadangnya, ada aplikasinya. Maka manusia itu dikasih Allah aplikasinya. Aplikasi untuk hidup sehat, untuk menjalankan peran dia sebagai Abdullah dan Khalifah. Ya. Aplikasi pertama apa? Aplikasi atau software yang pertama adalah sholat. Kata Allah dalam Al-Quran, Ista'inu bis-sobri was-sholah. Jadikan sholat sebagai penolong. Jadi kalau sakit, kalau lagi ada masalah, lagi ada segala macam urusan, sholatlah. Sholat, minta petunjuk sama Allah. Misalkan lagi sakit, apakah tidak mungkin bagi Allah, ataukah begitu sulitnya Allah mengobati orang yang kena gagal ginjal, kena kanker, kena macam-macam penyakit berat itu hanya mungkin dengan sekedar minum serai? Bisa loh. Ya, tadi saya pas di Galaksi tadi ada ibu-ibu subhanallah 5 tahun apa 7 tahun gitu dia kena autoimun. Sekian lama berobat gitu kan. Dia mulai ikutin postingan-postingan saya tadi datang, dan itu waktu autoimun dia terkena itu subhanallah ya nggak bisa hamil, tadi datang sudah hamil. Dan itu butuh waktu nggak lama. Dan nggak cerita, tapi mungkin dia less than 3 months lah, kurang 3 bulan mungkin sudah banyak perubahan di badannya. Kenapa? Karena dia kembali ke produk ciptaannya Allah ya, produk ciptaannya Allah. Tools yang pertama adalah sholat ya, tools yang pertama adalah sholat. Sholat apa? Semua jenis sholat. Sholat wajib mau udah jelas. Bahkan kalau seandainya kita ikutin bagaimana pola-pola atau mungkin bagaimana petunjuk Nabi SAW, maka sebenarnya umat Islam itu adalah umat yang tidak boleh ada karies, gak boleh. Umat Islam itu adalah umat yang tidak boleh ada plak gigi. Kok bisa? Baik, apa kata Rasulullah SAW? Nabi bilang gini, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka setiap habis berwudu mereka bersiwak. Oke? Kalau sholat wajib saja 5 kali, maka sudah 5 kali kita sholat. Ada hadis lagi kelanjutannya. Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap mau sholat mereka aku akan wajibkan untuk bersiwak. Sudah 10 loh. Ini belum sholat rawatib. Total dalam sehari itu bisa 30 kali mungkin kita bersiwak. Dan bahannya pada odol itu semua ada pada siwak. Kayu siwak. Ya, silikanya ada, fluoride-nya ada, natriumnya ada, kloride, semua ada di situ. Sehingga kalau kita pelajari, termasuk salah satu sunnah kenabian adalah bersiwak. Itu baru siwak ya. Maka kalau kita tadi ikutin pola-pola itu sebenarnya banyak penyakit yang bisa hilang ya, gigi termasuk salah satunya. Jadi yang pertama softwarenya adalah sholat. Ista'inu bis-sobri was-sholah. Terutama sholat-sholat yang memang dikhususkan atau mungkin ada fadilahnya. Contoh sholat malam. Ya, sholat malam. Kalau bisa Pak Bu, mulai sekarang jangan lagi kelewatan sholat malam. Kalau sekarang subuh jam 4 lebih 11 ya, bangunlah jam setengah 4 atau 4 kurang seperempat. Minimal sholat 2 rakaat atau 3 atau 4 rakaat. Witirnya ba'da isya boleh kok. Witir ba'da isya, nanti habis itu malam tinggal tahajud aja, nggak apa-apa. Jangan pernah kehilangan. Sebab apa? Kalau seandainya kehilangan 1 malam saja, maka timeline kehidupan kita, jalur waktu atau jejak kehidupan kita itu tidak mencatat kita pernah sholat waktu itu gitu loh. Sayang kan? Ya, maka jangan pernah. Jadi kalau urusannya kebaikan, maka menangislah kita kalau terlewat di situ. Kalau seandainya sekarang di sini
saya memberikan penawaran